Sekarang kita belajar tentang medan magnet bagian yang ketiga, yaitu medan magnet pada solenoida dan toroida. Sebelumnya telah kita bahas medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Videonya nanti bisa dilihat di link yang telah kita cantumkan di deskripsi. Kita lihat yang pertama, yaitu medan magnet pada solenoida. Solenoida ini adalah kumparan yang dibuat seperti gambar berikut. Kita katakan ini panjangnya adalah L. Nanti ada dua ditanya, apakah di pusat solenoida atau di ujung solenoida. Di pusat kita simbolkan P dan di ujung kita simbolkan sebagai Q. Di sini kalau di pusat nanti P, maka besarnya medan magnet di P sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Mu 0 ini permeabilitas ruang hampa, besarnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, sedangkan I kuat arus, N jumlah lilitan, dan L ini adalah panjang solenoida. Sedangkan di ujung itu setengah di pusat. Berarti bisa kita tuliskan bahwa medan magnet di Q adalah B di P dibagi 2, atau bisa kita tulis B di Q sama dengan mu 0 I dikali N per 2L. Selanjutnya kalau ditanya nanti pada toroida, toroida ini adalah solenoida yang dibuat berbentuk lingkaran seperti ini. Di mana A ini adalah jari-jari efektif, maka besarnya medan magnet di pusat ini sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2pi dikali A. Kita buat di sini keterangannya, I sama dengan kuat arus, kemudian N sama dengan jumlah lilitan, dan L sama dengan panjang solenoida, sedangkan A adalah jari-jari efektif toroida dengan satuan meter. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dalam soal nomor 1 dikatakan, solenoida yang panjangnya 5 cm dengan 200 lilitan diberi inti besi lunak yang permeabilitas relatifnya 150. Kemudian dialiri arus 0,5 ampere, maka besar induksi magnetik dalam solenoida adalah, kita lihat pembahasan, kita tuliskan dulu yang diketahui. Panjangnya sama dengan 5 cm, kalau diubah ke meter berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian jumlah lilitan 200 dan permeabilitas relatif 150. Permeabilitas ruang hampa itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I sama dengan 0,5 ampere. Yang ditanya adalah berapa medan magnet di pusat. Diingat ya, jika tidak diberitahu nanti titiknya di mana, selalu kita ambilkan di pusat. Karena di sini sudah ada permeabilitas relatifnya, berarti rumusnya tinggal kita kalikan aja permeabilitas relatif dikali mu 0 kali I kali N. Jadi ini aja yang ditambahkan ke rumus yang tadi. Setiap ada permeabilitas relatif selalu kita kalikan seperti ini. Oke, kita masukkan, berarti 150 tadi permeabilitas relatif dikali mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali kuat arus 0,5 dikali 200 per 5 kali 10 pangkat min 2. Kita kalikan, berarti 150 dikali 4 dikali 0,5 dikali 200 itu sama dengan 60.000 pi dikali 10 pangkat min 7 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 60 ini bisa kita coret ke 5. Hasilnya sama dengan 12.000 pi dikali 10 pangkat min 7. Min 2 ini naik ke atas, berarti ini menjadi positif. Kita hitung di sini, ini 10 pangkat 2, pangkat 3, 4, 5. Kalau kita kalikan ke sini, ini menjadi 10 pangkat min 2, sehingga kita tulis 12pi kali 10 pangkat min 2. Atau bisa ditulis sama dengan 0,12 pi Tesla. Jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Toroid yang diameternya D terbuat dari solenoid yang panjang dan memiliki N lilitan. Besar kuat medan magnetik toroid tersebut adalah, kita lihat pembahasannya, tinggal kita masukkan ke persamaan. B di P sama dengan mu 0 I kali N per 2 pi A. Ini rumus untuk toroida.
Kita lanjutkan, berarti kita ganti A, jari-jari itu adalah diameter per 2. Jadi tinggal kita ganti di sini, maka hasilnya adalah mu 0 kali I kali N per 2pi kali jari-jari tadi, D per 2. Ini tinggal kita coret, habis. Hasilnya adalah mu 0 kali I kali N per pi dikali D. Berarti jawabnya adalah mu 0 kali I kali N per 2pi dikali D. Yang ini jawabnya adalah yang C. Soal nomor 3, kita lihat dari soal, sebuah solenoida yang panjangnya 30 pi cm dan terdiri dari 5 lilitan serta sebuah toroida dengan jari-jari efektif 45 cm dialiri arus yang sama besar. Hasil pengamatan menunjukkan induksi magnetik di pusat solenoida dan di dalam toroida sama besar. Jumlah lilitan toroida adalah, kita lihat pembahasan, kita tuliskan dulu yang diketahui. Panjang dari solenoida 30 pi. Kemudian jumlah lilitan solenoida 5 lilitan. Berikutnya jari-jari efektif toroida 45 cm yang ini. Berikutnya kita lihat, dari soal dikatakan medan magnet pada solenoida sama dengan pada toroida. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah lilitan toroida. Oke, kita buat dari hasil ini, katanya medan magnet pada solenoida sama dengan medan magnet pada toroida. Kita masukkan persamaannya masing-masing. Untuk solenoida berarti mu 0 kali I kali N solenoida per L sama dengan mu 0 kali I kali N toroida per 2pi A. Mu 0 kali I ini sama. Tinggal kita buatkan antara NS per L sama dengan NT per 2pi A. Yang ini. Kita masukkan yang diketahui ke dalam ini, berarti NS-nya 5 per 30 pi. Ini cm, NT-nya per 2pi 45 cm. Sama-sama cm, jadi bisa kita coret. Oke, kita kalikan 2pi kali 45, hasilnya sama dengan 5 per 30 pi sama dengan NT per 90 pi. Kita bagi 30 pi ini masing-masing, hasilnya di sini 3. 3 dikali 5 itulah NT. Jadi NT itu sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 lilitan. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.